Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Puspadiantari dengan NIM 1911031 dari kelas 3E, Prodi PGSD. Baik, di dalam video kali ini saya akan membuat video matematika. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu tentang yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan pemahaman bilangan bulat. Yang kedua, saya akan menjelaskan operasi bilangan bulat, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Baik, berikut merupakan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu cuci tangan dan tetap jaga jarak agar rantai penyebaran kasus COVID ini bisa cepat selesai dan adik-adik bisa cepat untuk kembali lagi ke sekolah. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Pada pembelajaran kali ini, adapun hal pertama yang akan kakak ajarkan kepada adik-adik yaitu yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang pemahaman pengertian bilangan bulat. Yang kedua, kakak akan mengajarkan tentang operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, kakak akan mengajarkan operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, kakak akan mengajarkan operasi pengurangan bilangan bulat. Baik, sesuai dengan yang kakak katakan tadi, kita akan belajar tentang pengertian bilangan bulat dan pemahaman bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nah, jadi secara umum bilangan bulat dapat diartikan himpunan bilangan yang terdiri dari 3 jenis bilangan. Bilangan apa sajakah itu? Apakah adik-adik ada yang tahu? Ya, sangat benar sekali. Yang pertama yaitu bilangan positif. Yang kedua, bilangan nol atau netral. Dan yang ketiga yaitu bilangan negatif. Dengan arti sempit, dapat kita artikan sebagai himpunan bilangan cacah dan bilangan negatif. Perlu adik-adik ketahui pula, biasanya kita menjumpai bilangan bulat dalam garis bilangan. Berikut merupakan garis bilangannya. Baik, jadi sesuai dengan garis bilangan yang telah kakak ambilkan ini, kita bisa lihat bahwa angka-angka yang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bilangan negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Di samping bilangan bulat negatif terdapat bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif, serta 0 yang terdiri dari hanya satu angka saja, yaitu angka 0. Di samping bilangan 0, terdapat bilangan positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari 1 ke atas dan seterusnya. Contohnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, adik-adik perlu diketahui pola angka 0 dan positif ini merupakan bagian dari bilangan cacah. Sementara itu, bilangan negatif merupakan bilangan negatif itu sendiri. Baik, sekarang kita akan belajar operasi bilangan bulat. Jadi, yang pertama kita akan belajar penjumlahan operasi bilangan bulat. Di dalam operasi penjumlahan bilangan bulat ini,
kakak sudah menyiapkan dua soal yang berbeda, yaitu soal yang pertama penjumlahan biasa dan soal yang kedua yaitu soal cerita. Berikut merupakan soalnya. Disimak ya. Baik, soal yang pertama yaitu berapakah hasil penjumlahan 3 ditambah 2? Soal yang kedua yaitu seorang pelatih akrobat lumba-lumba ingin mengetahui berapa ketinggian loncatan lumba-lumba di sebuah kolam untuk keperluan pertunjukan. Mula-mula, lumba-lumba tersebut berada pada kedalaman kolam 2 meter. Kemudian, pelatih memberi aba-aba agar lumba-lumba melompat. Lumba-lumba tersebut pun melompat dengan tinggi 5 meter. Berapakah lompatan lumba-lumba tersebut jika diukur dari permukaan air kolam? Nah, untuk menjawab soal tersebut, adik-adik menggunakan media garis bilangan. Di sini, kakak akan membuat penyelesaian dari soal-soal tersebut menggunakan garis bilangan. Untuk garis bilangannya, kakak akan tampilkan daerah sebelah sini ya. Untuk soal yang pertama, yaitu 3 ditambah 2. Nah, berdasarkan gambar di samping, mula-mula kita harus berada di titik angka 3 pada garis bilangan yang telah kita buat. Kemudian, karena pada soal menunjukkan 3 ditambah 2, maka dari titik angka 3 kita membuat loncatan lagi. Kita lihat angka berapa loncatan itu berhenti. Sesuai gambar di samping, loncatan itu berhenti pada angka 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari penjumlahan 3 ditambah 2 yaitu 5. Untuk soal yang nomor 2, kakak akan membuat penyelesaiannya seperti gambar di samping. Nah, berdasarkan gambar di samping, kita ibaratkan bahwa angka 0 adalah sebagai permukaan air kolam. Bilangan bulat positif di atas angka 0 adalah daerah air kolam. Bilangan bulat negatif di bawah angka 0 yaitu air kolam itu sendiri. Sehingga mula-mula kita harus berada pada titik angka -2 yang merupakan keterangan letak lumba-lumba yang berada di kedalaman 2 meter di air kolam. Kemudian, karena pada di soal menunjukkan lumba-lumba tersebut melompat setinggi 5 meter, maka dari titik -2 membuat loncatan sebanyak 5 kali ke atas atau ke arah bilangan positif. Nah, sesuai gambar ini, loncatan berhenti pada angka 3. Setelah membuat loncatan sebanyak 5 kali, kita lihat di angka berapa loncatan itu berhenti. Sesuai gambar, loncatan berhenti pada angka 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi loncatan lumba-lumba tersebut jika diukur dari permukaan air kolam adalah setinggi 3 meter. Penyelesaian ini dapat disederhanakan lagi menjadi -2 plus 5 sama dengan 3. Itulah tadi penyelesaian dari 2 jenis soal. Apakah adik-adik sudah mengerti? Baik, jika sudah, kita akan lanjut ke jenis operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan bilangan bulat. Sama halnya dengan operasi penjumlahan yang sebelumnya kakak sudah jelaskan. Kakak akan menyiapkan 2 jenis soal yang berbeda. Yang pertama yaitu jenis soal pengurangan bulat biasa, yang kedua jenis soal cerita. Nah, untuk soal yang pertama yaitu berapakah hasil
hasil pengurangan min 5, min 2. Nah, kakak ingin membuat percobaan suhu terhadap es batu. Kakak sudah menyiapkan satu es batu dengan suhu min 6 derajat Celcius. Kemudian es batu tersebut dipanaskan. Setelah dipanaskan, es batu tersebut berubah menjadi air. Dan kakak mengecek berapa suhu air tersebut. Dan kakak mendapat suhu 3 derajat Celcius. Berapakah peningkatan suhu es batu yang mencair tersebut? Dalam penyelesaian soal ini, kakak juga membuat penyelesaian dengan garis bilangan yang akan kakak cantumkan di sebelah sini. Baik, untuk soal yang pertama yaitu berapakah hasil dari pengurangan min 5, min 2. Berdasarkan dari gambar di samping, mula-mula kita berada di titik angka 5 pada garis bilangan yang sudah kita buat tadi. Kemudian, karena di soal menunjukkan min 5, min 2, maka dari titik angka min 5 kita membuat loncatan lagi sebanyak 2 kali ke arah kiri menuju bilangan bulat negatif. Nah, setelah membuat loncatan sebanyak 2 kali, kita bisa lihat di angka berapa loncatan tersebut berhenti. Sesuai gambar yang ada di sini, loncatan berhenti pada angka min 7, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengurangan min 5, min 2, hasilnya min 7. Selanjutnya, soal yang kedua. Dalam penyelesaian soal ini, kita menggunakan rumus suhu berakhir dikurangi rumus suhu awal, yakni 3 derajat Celcius dikurang dalam kurung min 6 derajat Celcius. Karena kesatuan yang berlaku menyatakan jika negatif bertemu dengan negatif maka berubah menjadi positif. Sehingga 3 derajat Celcius min 6 derajat Celcius disederhanakan menjadi 3 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius. Untuk menyelesaikan soal ini dapat kita menggunakan garis bilangan. Nah, berdasarkan gambar di samping, mula-mula kita berada di titik angka 3 pada garis bilangan yang telah kita buat tadi. Kemudian, karena di soal menunjukkan 3 ditambah 6, maka dari titik 3 kita membuat loncatan sebanyak 6 kali ke arah kanan. Nah, setelah membuat loncatan sebanyak 6 kali tersebut, kita lihat angka berapa loncatan tersebut berhenti. Sesuai gambar yang ada di sini, loncatan berhenti pada angka 9, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan suhu pada es batu yang mencair tersebut adalah sebesar 9 derajat Celcius. Nah, jadi seperti itulah penyelesaian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Kakak harap adik-adik semua bisa paham dan mengerti dengan baik. Mohon maaf jika kakak ada salah kata, dan kakak akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.